Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berikut akan kami sampaikan beberapa warta gereja hari ini, Minggu 5 September 2021. 1. Majelis Jemaat GKI Boyolali beserta segenap anggota jemaat mengucapkan terima kasih kepada pertama, Pendeta Ayub Sektianto dari GKI Kartasura atas pelayanan firman hari ini sesuai jadwal PPK GKI Klasis Solo. 2. Pertukaran pelayan kebaktian GKI Klasis Solo. Dalam rangka pertukaran pelayan kebaktian GKI Klasis Solo, maka pada hari Minggu 5 September 2021, kebaktian umum online di GKI Boyolali akan dilayani oleh Pendeta Ayub Sektianto dari GKI Kartasura. Sementara Pendeta Tunggul Barkat Gumelar melayani di GKI Sangkrah Solo. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita. 3. Persidangan Majelis Jemaat. Persidangan Majelis Jemaat GKI Boyolali akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021, pukul 18 waktu Indonesia Barat, tempat Gedung Agape. Majelis Jemaat membuka diri terhadap usulan anggota jemaat yang sekiranya dapat dibahas di dalam persidangan. Kiranya segenap jemaat dapat mendukung di dalam doa sehingga persidangan tersebut bisa menghasilkan keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. 4. Kepenatuaan. Berdasarkan persidangan Majelis Jemaat Khusus hari Rabu tanggal 1 September 2021 dan jika tidak ada keberatan yang sah dari jemaat, maka akan dilaksanakan peneguhan penatua pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 dalam kebaktian pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat secara online melalui kanal YouTube GKI Boyolali yang akan dilayani oleh Pendeta Tunggul Barkat Gumelar atas diri. Pertama, Saudari Poppy Erlina Dewi, alamat Sidomulyo RT 1 RW 4 Kelurahan Kulisen Boyolali. Kedua, Bapak Slamet Raharjo, Madumulyo RT 4 RW 01 Kelurahan Kulisen Boyolali. Kiranya segenap anggota jemaat dapat turut mempertimbangkan dan memberi dukungan doa kepada para calon penatua. 5. Jadwal kebaktian GKI Boyolali. Diberitahukan kepada jemaat dan simpatisan GKI Boyolali bahwa selama bulan September ibadah tetap dilaksanakan secara online melalui kanal YouTube GKI Boyolali pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat dan siaran melalui radio CJDW 107 FM pukul 19 waktu Indonesia Barat sampai pemberitahuan lebih lanjut. Demikian warta jemaat hari ini. Warta selengkapnya dapat dibaca dalam warta jemaat hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Apakah saudara pernah mendengar kata to take and to give? Ini adalah prinsip yang dimiliki oleh manusia di dunia ini, termasuk orang Kristen. Prinsipnya adalah apa yang saya dapatkan, itulah yang saya berikan. Kalau orang lain memberikan satu bagian kepada saya, maka saya akan membalas kebaikan yang satu itu kepadanya lagi. Apakah saudara juga memiliki prinsip seperti itu? Bagaimana kalau Tuhan melakukan itu juga kepada kita? Kita memberikan persembahan kepada Dia, dan Dia memberkati kita sesuai dengan apa yang kita persembahkan? Tentu akan sangat matematis relasi kita dengan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan yang mengundang kita tidak memiliki prinsip seperti itu. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih-Nya kepada kita, sehingga kita pun tidak sanggup membalasnya,
dengan hadirnya Kristus yang mengundang kita masuk ke hadiratnya. Betapa besar kasih-Nya kepada kita. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Dan darah anak-Nya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Tiada terukur besar hikmat-Nya, penuhlah hatiku sebab anak-Nya, dan amatlah kelak hati kita senang melihat Sang Kristus di surga cerlah. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Allah, marilah kita memulai ibadah pada saat ini. Hendaklah masing-masing di dalam hati kita mengaku, ibadah ini berlangsung dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih setia Allah besertamu.
John Newton adalah seorang penjual budak yang lahir di Inggris tahun 1725. Suatu ketika, terjadi insiden yang menyebabkan John Newton ditangkap di Afrika oleh Amos Claw yang seorang pedagang budak juga. Dia dipenjara dan dirantai bersama dengan para budak lainnya, kemudian diperbudak dan dipaksa bekerja di perkebunan di Sierra Leone dekat Sungai Serbu. Pada tahun 1748, John Newton berhasil kabur dari perbudakan di sana. Dalam perjalanan kembali ke Inggris, kapal yang ditumpangi John Newton mendapat serangan badai yang sangat ganas. Semua awak kapal menjadi ketakutan dan frustasi. Bahkan, para awak kapal akhirnya menuduh John sebagai penyebab musibah yang mereka alami. John membayangkan dirinya seperti Yunus dalam Alkitab, dan dia sangat ketakutan. Dalam ketakutan yang teramat sangat karena badai gelombang menerjang kapal mereka, John refleks berteriak, "Tuhan, kasihanilah kami." Itulah pertama kalinya John memohon belas kasih kepada Tuhan. Dalam kemurahan Tuhan, Tuhan memberikan John kesempatan untuk bertobat dan Tuhan meredakan badai. Sejak saat itu, kehidupan John mulai berubah. Pada tahun 1764, John Newton ditahbiskan menjadi seorang pendeta dan menulis syair lagu Amazing Grace. Dari pengalaman pendosa yang begitu keji pada sesama manusia dan seringnya dia menghujat Tuhan, secara ajaib Tuhan memberi anugerah yang besar dan memperbaharui dia. Dulu saya terhilang, sekarang saya ditemukan kembali. Dulu saya buta, sekarang saya melihat. Amazing Grace. Tuhan mengampuni John Newton. Tuhan juga mengampuni saudara dan saya. Mari kita serahkan semua kesalahan kita dan rusaknya relasi kita dengan Tuhan dan sesama kepada Dia yang memberikan anugerah pengampunan dan cinta. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang buta bercelah olehnya aku sembuh. Ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur bebanku telah lepas berkat anugerah. Di jurang yang penuh jerat, terancam jiwaku. Anugerahku pegang erat dan aman pulangku.
Tuhan menyayangi kita semua dengan kasih-Nya yang besar dengan berbagai cara. Cara Tuhan mencintai kita berbeda-beda, tak henti-hentinya. Ia mencintai dan mengampuni, tak terhingga karena kasih-Nya kepada kita. Berdasarkan kasih Tuhan itulah, marilah kita dengan rendah hati mengaku dosa kita. Ya Allah, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus untuk mengakui dosa dan kesalahan kami. Kami sadar, ya Allah, bahwa kami kerap mengandalkan diri kami sendiri dan tidak jarang kami juga mengedepankan ego kami. Kami menuntut Engkau dan sesama kami seperti yang kami ingini. Kami tidak membuka ruang untuk perbedaan dan kebaruan. Ampunilah kami, ya Allah, pulihkanlah kami. Arahkanlah kami dan mampukanlah kami untuk dapat berjalan dalam tuntunan-Mu. Di dalam Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami memohon. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pendamaian bagiku hanya oleh darah Yesus, bukan oleh amalku, hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Allah membenarkanku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, dengarkanlah dan sambutlah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Mazmur 32 ayat yang ke-5. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap gemerbang, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa mohon penyertaan Roh Kudus. Mari berdoa. Kami memahami, menghayati dan percaya bahwa ada beragam cara di dalam Engkau ya Allah untuk kami dikasihi. Ada beragam cara Tuhan mengasihi dan mencintai kami. Maka di dalam beragam cara itulah juga kami menjalani kehidupan kami di dalam satu kasih dan penyertaan Tuhan. Di dalam ragam cara itulah kami hendak memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan dalam persekutuan dan persatuan kami sebagai tubuh-Mu dengan beragam karunia yang kami miliki, kami bersama-sama siap untuk diutus ke tengah-tengah dunia menjadi saksi Kristus. Namun sebelum kami semuanya diutus ke tengah-tengah dunia, kami akan diperlengkapi oleh sabda Tuhan. Karena itu mampukanlah setiap kami untuk di dalam kuasa Roh Kudus dimampukan untuk memahami sabda Tuhan. Juga di dalam kuasa Roh Kudus yang satu dan yang sama, kami ditolong untuk melakukan setiap bagian sabda yang kepadanya kami semua terus boleh diperlengkapi. Terima kasih ya Allah, di dalam satu nama yang penuh kuasa Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Umat Tuhan, dengarkanlah Injil Yesus Kristus menurut Markus pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 37. Inilah Injil Yesus Kristus. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarkanlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan,
tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anaknya itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakan kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Saudara-saudara, berbahagialah orang-orang yang menemukan pesan Tuhan bagi hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salah sendiri pakai pakaian kok terbuka. Salah sendiri pakai kok rok mini. Salah sendiri baju ukuran adiknya kok dipakai. Ya wajarlah kalau dilecehkan, baju kurang bahan dipakai. Makanya jadi perempuan itu kalau pulang jangan malam-malam. Saudara-saudara, bukan rahasia lagi setelah 76 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kita masih kerap menemukan fakta bahwa perempuan sering mengalami berbagai tindak diskriminasi. Perempuan masih kerap kali menemui perilaku-perilaku pelecehan di dalam ruang-ruang publik. Dan narasi-narasi keliru soal pakaiannya yang serba minim, soal pulang malam, dan karena itu wajar kalau dilecehkan, narasi-narasi yang keliru soal pakaian dan pulang malam itulah yang kerap kali dimunculkan. Bahkan tidak jarang kita percayai sebagai kebenaran. Oh ya benar, wong dia pakaiannya minim, pantas saja dilecehkan. Oh ya benar, wong dia pulangnya malam, pantas saja kalau dilecehkan. Kita lalu kemudian tertarik pada narasi yang keliru itu dan menganggapnya sebagai kebenaran ketika mendengar berita-berita tentang pelecehan terhadap perempuan di ruang publik. Namun tahukah saudara, survei terkait dengan pelecehan seksual di ruang publik yang dilaksanakan secara nasional, artinya secara menyeluruh di seluruh Indonesia, pada akhir tahun 2018 justru membuktikan sebuah fakta yang mencengangkan. Dan fakta itu ternyata adalah situasi yang justru sebaliknya. Menurut hasil survei, mayoritas korban pelecehan tidak mengenakan baju terbuka. Artinya bajunya justru tertutup ketika mereka mengalami berbagai perilaku pelecehan seksual. Dari hasil survei itu, yang memakai celana atau rok panjang
celana atau rok panjang, bukan celana ketat atau rok mini, tapi celana atau rok panjang, tapi masih dilecehkan, itu 18%, tertinggi. Di bawahnya 17% itu mereka yang memakai hijab. Dan baju lengan panjang 16%. Hasil survei juga menunjukkan bahwa waktu korban mengalami pelecehan mayoritas terjadi pada siang hari, bukan malam hari, siang hari 35% dan sore hari 25%. Ini berbeda dari mitos yang banyak dipercaya bahwa pelecehan itu terjadi karena korban di luar rumah pada malam hari atau karena korban memakai pakaian yang serba mini. Karena jelas rok panjang, celana panjang, memakai hijab, memakai lengan panjang, justru merekalah yang secara persentase paling banyak dilecehkan. Jadi jika selama ini korban pelecehan seksual ini banyak disalahkan karena dianggap mengundang aksi pelecehan dengan memakai baju yang serba minim atau jalan sendiri di malam hari, anggapan ini justru dibantah dengan hasil survei ini. Dan jelas dilakukan secara nasional dan ini valid, bukan atas dasar mitos. Pakaian korban sama sekali tidak berkolerasi. Pakaian korban sama sekali tidak berhubungan, tidak berkaitan dengan peluang menjadi korban pelecehan. Jadi yang harus dikontrol itu pikiran pelakunya. Pikiran orang-orang yang akan melakukan pelecehan seksual. Pikiran pelakunya yang harus dikontrol, bukan pakaian korbannya. Karena terbukti justru perilaku ini terjadi dan dialami pada waktu siang dan sore hari dan dilakukan kepada perempuan yang berpakaian tertutup. Jadi yang masih menganggap bahwa menganggap mitos bahwa yang minim dan dilakukan pada malam hari yang mendapati perilaku pelecehan seksual, bertobatlah. Mungkin kita pernah setuju dengan pendapat itu. Ya pakaiannya minim sih, ya pulangnya malam sih. Survei ini membuktikan yang keliru tuh otaknya yang melakukan. Perilaku dari pelakunya, bukan korbannya. Saudara yang dikasihi Allah, diskriminasi ganda itulah juga yang dialami oleh perempuan Siro-Fenisia dalam kisah Injil hari ini. Apakah itu? Yang pertama, dia adalah seorang perempuan. Ini status yang tidak menyenangkan pada saat itu. Yang kurang memiliki porsi yang cukup baik di kalangan masyarakat Yahudi pada waktu itu. Perempuan bagi masyarakat Yahudi adalah warga kelas 2. Perempuan bagi masyarakat Yahudi waktu itu dianggap seperti harta milik. Jadi ia sama seperti misalnya sapi, domba atau harta milik laki-laki lainnya. Itu perempuan. Yang kedua, diskriminasinya double karena selain dia perempuan, dia adalah perempuan non-Yahudi. Dia perempuan Siro-Fenisia. Ini perempuan non-Yahudi lagi. Kenapa begitu? Orang Yahudi percaya bahwa keselamatan itu adalah milik eksklusif bagi mereka sebagai bangsa pilihan. Hanya milik mereka sebagai bangsa yang dipilih Allah. Non-Yahudi, apalagi ini perempuan, tidak berhak atas roti keselamatan, tidak berhak atas berkat pelayanan, tidak berhak atas kasih karunia Allah. Mereka itu ibarat anjing, hewan yang dianggap hina, kotor, dan najis, tidak layak menerima roti belas kasih Allah. Itulah saudaraku yang dikasihi Allah, setepat-tepatnya
yang melatar belakangi Yesus ketika dia menyampaikan dan menyebut bahwa perempuan itu bukan anak Allah, bukan anak-anak, dan bahkan menyebutnya sebagai anjing. Mengapa? Karena perempuan ini berkebangsaan Yunani ini adalah bagian dari bangsa asing, bangsa kafir. Demikianlah label yang diberikan terhadap orang-orang non-Israel di kala itu. Jadi saudara, karena itulah perempuan Sirofenisia itu diibaratkan seperti anjing. Karena najis, karena tidak layak bagi keselamatan Allah. Karena mereka orang-orang yang harusnya disingkirkan. Dan perempuan ini mendapati itu. Tetapi saudara, stigma tersebut tidak membuat ia mundur. Stereotip yang mengatakan bahwa engkau adalah perempuan najis, engkau adalah seperti anjing yang tidak berhak atas roti keselamatan. Stigma itu tidak membuat ia mundur. Dia percaya Yesus bisa menyembuhkan anaknya. Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Perempuan ini saudara sangat yakin bahwa Yesus datang bukan hanya untuk kelompok Yahudi saja. Yesus datang bukan untuk kelompok tertentu saja, tetapi bagi semua orang, bagi semua bangsa. Yesus membuka sekat-sekat diskriminasi itu. Itu yang dipercayai oleh perempuan Sirofenisia ini. Dan itu juga yang dikerjakan oleh Yesus. Jadi sebenarnya Yesus tidak sedang menghina, justru sebaliknya. Ia justru sedang menjadikan perempuan Sirofenisia ini sebagai teladan iman. Teladan yang dimiliki oleh banyak orang yang mestinya beriman itu tidak dilakukan. Tetapi teladan yang justru dikerjakan oleh orang yang dianggap tidak beriman dan dianggap najis. Jadi sekalipun dia dianggap dia bukan orang yang beriman, dia sanggup menunjukkan imannya. Sekalipun ditantang oleh banyak orang, di hadapan banyak orang. Dan inilah berita yang jauh lebih besar dari sekadar kesembuhan. Jadi selain kesembuhan anaknya, ada berita yang jauh lebih besar. Apa itu? Bahwa karya penyembuhan Yesus itu bersifat holistik, bersifat menyeluruh. Tidak hanya yang sifatnya jasmani atau fisik saja. Yesus memulihkan juga martabat perempuan ini. Yang dalam pemahaman para murid, dalam pemahaman orang banyak yang berkumpul waktu itu, perempuan ini adalah anjing yang tidak berhak atas keselamatan. Dan dengan narasi yang sama, Yesus mengatakan bahwa apa yang mereka anggap sebagai anjing ini layak bagi Allah. Berharga di mata Tuhan, berhak atas keselamatan di dalam Kristus. Dan itu yang sedang dilakukan oleh Yesus. Yesus memberi pesan yang sangat kuat bahwa kasih dan keselamatan Allah berlaku bagi seluruh bangsa, bagi semua umat tanpa terkecuali. Jadi Yesus tidak hanya membuka dan menyembuhkan anak perempuannya, tetapi juga menolong semua orang yang hadir bahwa karya Allah terbuka bagi semua bangsa. Dan saudara yang dikasihi Allah, Yesus tidak hanya membuka sumbatan-sumbatan jasmani, sumbatan-sumbatan yang membuat anaknya menjadi sakit karena roh jahat. Yesus tidak hanya membuka sumbatan-sumbatan jasmani yang juga dalam kisah yang kedua membuat telinga tuli, membuat mulut menjadi bisu. Tetapi Yesus juga menghapuskan stigma-stigma, pandangan-pandangan miring, pandangan-pandangan buruk, stereotip-stereotip yang dibuat sebelumnya
berbagai hal yang dicapkan dan itu miring dan itu negatif. Menghapus berbagai stigma dan membuka tembok-tembok pembatas yang memisahkan manusia. Dia menyembuhkan penyakit-penyakit secara jasmani, tetapi Yesus juga menyembuhkan penyakit-penyakit sosial. Penyakit-penyakit sosial itu adalah anggapan-anggapan yang miring tadi. Bahwa hanya orang Yahudi yang berhak selamat. Bahwa hanya orang Yahudi yang berhak atas roti itu. Bahwa hanya orang-orang yang menerima keselamatan itu adalah bangsa pilihan. Ia menyembuhkan penyakit-penyakit sosial dan mengaruniakan kesembuhan secara penuh, bukan hanya jasmani tetapi menyeluruh dalam segala aspek hidup manusia, memuliakan martabat perempuan yang terdiskriminasi ini. Karena itu, sembari kemudian menengadahkan ke langit, Yesus mengatakan, terbukalah. Efata. Dan karena itu kita sebagai gereja juga mesti memandang sesama manusia dan melayani secara utuh. Jadi saudaraku yang dikasihi Allah, pelayanan dan karya apapun yang saat ini sedang saudara kerjakan, mari kita lakukan sebagaimana teladan Yesus. Memandang siapapun yang kita layani, yang dibantu, yang kepadanya kita diutus sebagai subjek, bukan sebagai objek. Hentikan untuk memandang orang yang kita layani sebagai objek yang lebih rendah statusnya daripada kita. Mari kita lakukan untuk memandang siapapun yang kita layani dan bantu bukan sebagai objek yang lebih rendah kedudukannya dari kita, tetapi sebagai manusia seutuhnya yang memiliki martabat yang sama, yang memiliki berbagai kesempatan yang mestinya sama. Dan di dalam konteks kita saat ini, perbedaan agama, jenis kelamin, suku, warna kulit, status ekonomi, status pendidikan dan lain sebagainya tidak boleh menjadi penghalang, tidak boleh menjadi sekat, tidak boleh menjadi tembok untuk kita mengasihi dengan tulus. Karena Yesus sendiri justru merobohkan itu, membongkarnya. Sekat-sekat yang dibuat manusia itu dirobohkan oleh Yesus. Dan Yesus mengatakan, ia mengasihi semua manusia yang datang kepadanya. Jangan memandang muka, bukankah itu pesan Tuhan kita? Jangan memandang muka, karena saat melayani dan membantu, Tuhan pun juga melihat hati kita masing-masing. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari bersama-sama kita mengaku percaya bahwa Dialah Kepala Gereja yang menopang, memberkati dan meneguhkan kita untuk terus berkarya bagi kemuliaan nama Allah. Kita nyatakan pengakuan percaya kita kepada Allah Tritunggal menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat terkasih, marilah kita menyatakan kasih kita kepada saudara-saudara kita melalui syafaat. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Ya Allah, kami bersyukur diberikan waktu untuk menaikkan syafaat kami, mengingat saudara kami. Biarkanlah Tuhan menolong kami di dalam syafaat ini. Doa kami bagi anggota jemaat dan simpatisan GKI Boyolali yang saat ini sedang sakit atau dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan menghadirkan kesembuhan dan pemulihan. Tuhan juga memberkati keluarganya, berikanlah perlindungan dan kesabaran juga damai sejahtera dalam merawat saudara-saudara kami yang sakit ataupun dalam masa pemulihan. Kami juga berdoa bagi setiap pergumulan keluarga demi keluarga di masa pandemi ini. Karena mungkin muncul berbagai persoalan-persoalan di seputar ekonomi atau relasi antar keluarga dan lain sebagainya. Biarkanlah Tuhan justru di masa pandemi ini cinta kasih yang erat, kehangatan keluarga boleh dihadirkan dan dimunculkan melalui relasi-relasi yang terbangun. Mampukanlah kami untuk hidup saling mengasihi, hidup saling mendoakan sebagai anggota keluarga. Biarkanlah kami menjadi teladan di mana kami ditempatkan dan berkarya. Menjadi keluarga yang menghadirkan cinta kasih Tuhan. Bapa kami yang baik, kami terus berdoa bagi pemerintah dan bangsa kami dalam upaya penanganan pandemi COVID-19. Kiranya Engkau memberkati bangsa ini yang terus berjuang. Tolonglah pemerintah agar terus bekerja dengan cepat dalam segala upaya. Tolonglah supaya vaksinasi terus dapat digencarkan di berbagai tempat. Tolonglah supaya juga vaksinnya mencukupi. Tolonglah para tenaga kesehatan, mereka yang berjibaku dan menolong, dan melalui mereka pasien-pasien disembuhkan. Biarkanlah mereka diberkati, diberikan kesehatan senantiasa. Pula bagi saudara kami yang mungkin terpapar pada saat ini, kami yakin dan percaya Engkau juga mengaruniakan pemulihan dan kesembuhan yang dari Allah. Ya Allah, kami juga berdoa bagi persekutuan kami, bagi persatuan kami sebagai GKI Klasi Solo. Mampukanlah kami untuk terus tolong menolong bahu-membahu untuk bersama-sama dengan seluruh jemaat di lingkup GKI Klasi Solo, mampu untuk terus menyatakan kasih kami, mampu untuk terus berderap di dalam persekutuan kami. Kiranya Engkau terus memberkati persekutuan dan persatuan kami di lingkup GKI Klasi Solo. Setiap jemaat dimampukan untuk terus menyatakan karya kasih-Nya dalam segala pergumulan dan perjuangan hidup di jemaat masing-masing. Ya Allah, inilah seru doa syafaat kami. Kami menaikkannya di dalam percaya kami bahwa Tuhan mendengarkan dan mengabulkannya seturut dengan kehendak-Mu. Kami mengakhiri syafaat ini dengan doa yang Kristus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami
hati kami, ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 7. Bersukacitalah yang kali hatinya, dan salib Kristus Rajamu terus sanjungkanlah. Bersukalah, nyanyikan syukurmu. Kaum muda dan merda yang gagah dan lemah, sorakan bagi Allahmu pujian yang megah. Bersukalah, nyanyikan syukurmu. Seumur hidupmu, kemana kau pergi, sepanjang pagi dan petang, baik suka pun sedih. Bersukalah, nyanyikan syukurmu. Tetap bertahanlah, mantapkan langkahmu, berlaskar berperang terus, setia dan teguh. Bersukalah, nyanyikan syukurmu. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kasih dan anugerah-Mu senantiasa melimpah dalam hidup kami. Dalam keadaan apapun Tuhan, kami mau tetap berkata Engkau baik, sungguh baik, bahkan teramat baik kepada kami.
Bahkan pada hari ini kami masih boleh ada sebagaimana kami ada. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Tuhan, saat ini kami membawa persembahan kami kepadamu sebagai ungkapan rasa syukur kami. Berkati dan kuduskanlah persembahan kami ini, sehingga persembahan ini dapat dipakai sebagai alat untuk menopang pelayanan gereja yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Kiranya hikmat dan kebijaksanaan yang berasal daripadamu memampukan kami untuk mengelolanya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan tawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Dan bila pintu surga dibukakan, selesailah sudah susah dan lelah, kan ku dengarlah suara mengatakan, hamba yang setiawan, mari masuklah. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Jemaat terkasih, mari kita melangkah bersama dengan penuh sukacita. Mari kita mengasihi tanpa batas dengan teladan yang dari Kristus. Mari kita hadapi setiap badai bermodalkan kasih Kristus yang besar dan tumpah buat dunia. Sambut dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Sang Bapa di surga meluap memenuhi hati, pikiran, dan hidup saudara. Teladan dan pengorbanan Kristus menginspirasikan saudara dalam menghadapi berbagai perbedaan. Kuasa Roh Kudus menyemangati saudara untuk menembus batas, mengasihi, melayani lebih lagi sampai Tuhan datang kembali. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin.